Wayang adalah seni pertunjukan tradisional yang telah menjadi warisan budaya bangsa Indonesia. Tapi tahukah kamu, pewayangan di Indonesia bukan cuma tentang Ramayana dan Mahabharata dari India. Di Nusantara, berkembang tokoh-tokoh lokal yang disebut sebagai tokoh pewayangan asli atau tokoh pewayangan lokal. Mereka hadir sebagai bagian dari akulturasi budaya, dan seringkali membawa nilai-nilai khas dari budaya Indonesia sendiri. 1. Semar, si punakawan bijak. Semar adalah tokoh yang unik. Wujudnya gemuk, berhidung pesek, dan kadang terlihat lucu. Tapi jangan salah, dia adalah simbol kebijaksanaan. Berasal dari budaya lokal Jawa, bukan dari India. Dalam cerita, Semar adalah dewa yang menjelma untuk membimbing ksatria. Ia sering dianggap sebagai suara rakyat kecil melawan kesombongan para raja. Nama lainnya, Ismaya, dan dia adalah kakak Batara Guru. Fakta unik. Semar hanya ada di wayang versi Jawa dan Sunda. Tidak ditemukan di naskah India. 2. Arjuna, ksatria tampan 1000 wanita. Arjuna berasal dari Mahabharata India, tapi versi Nusantaranya jauh lebih kompleks. Dikenal dengan sifat kalem dan pintar memanah. Dalam versi Jawa, Arjuna juga seorang spiritualis dan pelaku tapa brata. Ia banyak digambarkan lebih Jawa, lembut tapi kuat. Fakta unik. Dalam lakon wayang Jawa, Arjuna kadang lebih menonjol daripada Yudhistira, meski bukan anak sulung. 3. Sinta, simbol kesetiaan perempuan. Sinta adalah istri dari Rama dalam kisah Ramayana. Tapi di versi Jawa, karakter Sinta jauh lebih tragis dan kuat. Digambarkan sabar meski diculik Rahwana. Di akhir cerita, Sinta memilih mati masuk ke bumi karena tidak mau diperlakukan seperti barang. Fakta menarik. Cerita Sinta dipakai untuk pertunjukan sendratari Ramayana di Candi Prambanan. 4. Gatotkaca, otot kawat tulang besi. Gatotkaca adalah anak dari Bima dan raksasa perempuan bernama Arimbi. Ia punya kekuatan terbang dan tubuh sekeras baja. Dalam pertempuran Baratayuda, dia melawan Karna dan gugur secara heroik. Fakta unik. Namanya digunakan sebagai nama pesawat tempur Indonesia pertama, Gatotkaca N-250. 5. Bagong, Petruk, Gareng trio punakawan. Ketiga tokoh ini adalah pelengkap dari Semar. Mereka punya fungsi sebagai penghibur, kritikus, dan pengingat. Bagong, lugu tapi polos. Petruk, tinggi kurus, simbol rakyat yang sabar. Gareng, jalannya pincang, bicara cadel, tapi sangat bijak. Fakta unik. Mereka tidak ada dalam versi asli India. 100% asli budaya Jawa. 6. Anoman, kera putih pemberani. Anoman atau Hanoman adalah tokoh kera putih dalam Ramayana. Dia sangat sakti, bisa terbang, dan setia pada Rama. Di Jawa, Anoman dianggap murid dari Resi Subali dan banyak muncul dalam lakon wayang Hanoman Obong. Fakta unik. Patung Anoman berdiri megah di banyak tempat, salah satunya di Bali sebagai pelindung. 7. Drupadi, Ratu Pandawa yang tangguh dan berani. Drupadi adalah istri dari kelima Pandawa sekaligus putri dari Raja Drupada. Ia dikenal cantik, anggun, namun juga kuat secara mental dan teguh pendirian. Dalam kisah Mahabharata versi pewayangan Jawa, Drupadi menjadi simbol kehormatan dan penderitaan perempuan dalam konflik besar. Ia menjadi salah satu alasan pecahnya Perang Baratayuda setelah dihina di depan umum oleh Kurawa. Fakta unik. Drupadi dianggap sebagai titisan Dewi Sri dalam pewayangan Jawa. Banyak lakon menggambarkannya sebagai perempuan yang berani bicara saat semua laki-laki diam. 8. Togok dan Bilung, punakawan versi raksasa. Berbeda dengan Semar dan anak-anaknya, Togok dan Bilung adalah punakawan dari pihak Kurawa. Togok lebih tua, pintar tapi keras kepala. Bilung lugu dan sering salah kaprah. Fakta. Mereka menggambarkan bahwa bahkan kejahatan pun punya penasihat dan pelawak. 9. Bima, ksatria terkuat dari Pandawa. Bima adalah tokoh pewayangan dari Pandawa 5 yang dikenal dengan kekuatan fisik luar biasa. Ia digambarkan bertubuh besar, berwajah garang, dan bersuara keras, namun sangat jujur dan setia pada kebenaran. Fakta unik. Bima dikenal dengan nama asli Werkudara, dan ia adalah satu-satunya Pandawa yang memperoleh ilmu hakikat sejati dari Dewa Ruci, menjadikannya tokoh paling spiritual sekaligus paling kuat secara fisik. 10. Antareja, ksatria penjelajah tanah. Antareja adalah putra Werkudara, Bima, dan Dewi Nagagini,
putri raja bangsa ular, naga. Ia memiliki kekuatan ajaib, bisa masuk ke dalam tanah dan berpindah tempat secepat kilat. Wajahnya pucat dan lidahnya bercabang, mencerminkan darah naga dalam dirinya. Dalam kisah pewayangan Jawa, Antareja sangat setia kepada Pandawa dan rela berkorban demi kemenangan kebenaran. Fakta unik. Antareja punya ajian, ngeripak. Siapapun yang diinjaknya akan langsung meleleh jadi abu. Meski kuat, ia gugur lebih awal demi meredakan konflik dan menjaga keseimbangan perang Baratayuda. Dari Semar yang bijak, hingga dari Gatotkaca yang gagah, hingga Bagong yang lucu. Tokoh pewayangan Nusantara tak sekadar hiburan. Mereka adalah cermin budaya, moral, dan filosofi hidup masyarakat Indonesia. Wayang bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi warisan yang hidup hingga hari ini. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya makin banyak yang tahu kalau budaya Indonesia itu keren dan luar biasa.